Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini Bu Nurul akan mengimplementasikan jurus BK Hebat. Mungkin bagi kalian pertama kali mendengar ya, ada jurus BK Hebat. Nah, jurus BK Hebat itu ada 7. Ya, yang pertama adalah kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima yaitu jalin koneksi. Yang keenam adalah membangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Ini memang baru pertama kali sehingga kalian belum mengenal dan belum memahami. Ini saya akan mengimbaskan jurus yang kedua saja. Kalau langsung 7 jurus, kemungkinan kalian mungkin agak bingung ya. Jadi saya ambil jurus yang kedua. Jurus yang kedua di sini adalah tentang kelola emosi. Kenapa saya mengambil kelola emosi dari 7 jurus? Karena kalian kelas 8. Kelas 8 itu bagaimana emosinya? Emosinya biasanya labil, ya. Jadi kadang marah, kadang sedih, kadang senang, itu tidak teratur. Dan juga kalian biasanya gejolak emosinya itu sangat kuat, ya. Makanya dikatakan remaja itu badai and storm. Jadi tidak stabil lah emosinya. Makanya saya ambil tentang kelola emosi. Bagaimana anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Emosinya bagaimana? Baik. Baik ya. Mungkin dari sebelum saya menjelaskan, emosi kalian masih datar ya, masih baik, belum ada yang senang sekali atau bagaimana belum. Tapi sebelum saya melanjutkan, tahukah apa itu emosi? Siapa yang tahu? Oh iya, silakan. Emosi adalah pola reaksi kompleks yang bersifat subjektif yang melibatkan pengalaman, perasaan, respon fisiologis, dan perilaku yang muncul sebagai tanggapan terhadap peristiwa atau situasi. Kalau dari penjelasannya tadi, kalian sudah paham belum? Sudah paham belum? Sudah. Apa itu emosi? Jadi emosi itu sebagai respon ya, respon yang berupa perasaan, perilaku ya atas sebuah peristiwa atau situasi. Itu emosi. Dan saya harapkan nanti kalian kenali emosi kalian. Kalian harus mengenal. Jangan kalian tiba-tiba ini aku emosi apa nggak tahu. Ini Bu Nurul nanti harapkan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberikan aktivitas kepada kalian. Ya, aktivitasnya ini saya bagikan 1 lembar kertas. Ya, 1 anak memegang 1 lembar ke belakang ya Mbak ya. Kemudian kertas ini nanti yang akan dijadikan sebagai media untuk mengekspresikan, menanggapi perasaan atau emosi kalian. 1 anak 1 kertas ya. Satu kertas ini nanti semuanya sudah dapat? 1 anak 1. Sudah semuanya 1? Ada sisa?
Kertas ini nanti kalau seandainya kalian merasa senang, ya, kertasnya cukup diraba aja, dielus. Ya, kalau kalian merasa senang. Tetapi kalau kalian merasa jengkel, ya, jengkel, boleh kalian remes, diremas-remas, dingkok-kok gini, boleh. Dan nanti kalau ada peristiwa kalian merasa marah, boleh kalian sobek-sobek, boleh. Ya, silakan kalian ekspresikan semua emosi yang ada pada kalian. Ya, setiap manusia itu punya emosi. Jadi memang nanti dalam mengekspresikan beda-beda. Ini tolong semuanya, saya akan membacakan sebuah cerita. Saya harapkan tadi ekspresinya sesuai dengan yang saya minta. Kertasnya ini sebagai alat untuk kalian mengekspresikan. Semuanya siap? Siap. Kalau senang diapakan? Dilus atau diusap saja. Kalau kalian jengkel, Diremas. kalau kalian marah, Disobek. ya. Saya akan membacakan sebuah cerita dan cerita ini nanti itu akan memberikan dinamika emosi. Tidak usah lihat temannya, pokoknya ekspresimu apa langsung lakukan pada kertas ini. Oke, siap? Siap. Yang pertama adalah pagi, ya. Pagi itu saya ambil acak ya namanya. Ibu Lina berangkat ke sekolah mengendarai sebuah sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan oleh Bu Lina digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Ibu Lina mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silahkan kalau kalian mau mengekspresikan. Yang kedua, sesampai Ibu Lina di kelas, hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun ada satu anak yang terlambat. Namanya Amir. Ya, dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Jadi duduk-duduk, "Maaf Bu, saya telat." Padahal Bu Lina sudah di dalam kelas. Yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bu Lina tersadar bahwa bahan ajar yang sudah dia siapkan tadi malam hilang, tidak ditemukan. Ya, di sini Bu Lina sudah mencari ke sana kemari tapi tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bu Lina mengajar dengan apa adanya tanpa bahan ajar yang sudah dipersiapkan. Silahkan kalau kalian mau emosi langsung apa gitu ya. Selanjutnya pelajaran berjalan baru 5 menit. Baru 5 menit pelajaran berjalan. Setelah itu Amir terlihat bermain ponsel. Saat ditegur, ya Bu Lina menegur, "Amir kenapa main ponsel?" Amirnya hanya tersenyum saja. Silahkan kalau mau diungkapkan dengan kertas itu silahkan. Ya. Selanjutnya, tak lama kemudian Amir meminta izin keluar kelas. Amir lagi ya. Amirnya keluar minta izin. Karena mau menemui temannya. Padahal Bu Lina sedang di dalam kelas mengajar. Selanjutnya beberapa menit kemudian Amir kembali masuk kelas dengan membawa sebuah bingkisan.
Nah, dengan suara pelan, ia berkata, "Bu, apa ini punya ibu?" Amirnya masuk ya, bawa bingkisan, menanyakan ke Bu Lina, "Bu, apakah ini punya ibu?" Kemudian si Ibu Lina tadi tertegun melihat bahan ajar yang hilang tadi dibawa oleh Amir. Jadi Amir menemukan bahan ajar yang jatuh dari motornya Bu Lina tadi. Nah, di sini Amir menceritakan bahwa dia telat karena mencari pemilik bahan ajar tadi siapa, sehingga dia telat. Ya, setelah itu dengan bahan ajar yang sudah kembali ke tangan Bu Lina melanjutkan pelajaran dengan penuh semangat. Dan pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Dari sini saya mau tanya, siapa yang kertasnya masih utuh? Tapi ada beberapa siswa yang kertasnya sudah robek-robek, sudah lecek ya, sudah diremet-remet, diremas-remas. Coba siapa yang masih utuh? Masih utuh, masih utuh. Ini sudah diremas-remas, ini sudah disobek. Saya mau tanya salah satu, kenapa dirobek-robek seperti itu? Emosi, Bu. Masa pelajaran main HP, Bu. Oh ya, jadi tadi siapa namanya? Mas Alam emosi. Si Amir ini loh, Bu Lina sudah menjelaskan, gini malah mainan HP, izin keluar lagi gitu ya. Emosi marah berarti ya, dirobek-robek. Terus yang diremas-remas saja siapa? Ya, kenapa diremas-remas? Jengkel. Jengkel ya. Nah, jengkel diremas-remas. Kalau marah sampai dirobek-robek. Dari sini saya mau menjelaskan. Dengan kejadian seperti tadi, ya, kertas yang sudah dirobek atau diremas-remas itu bisakah kembali mulus seperti awal? Tidak bisa kembali? Ya kan? Itu seperti ungkapan emosi. Kalau seandainya kalian menganggap bahwa murid yang sudah robek kertasnya, sudah diremas-remas, apakah dia akan pulih, dia akan memaafkan? Tidak kan? Jadi apa yang di sini yang bisa kita ambil maknanya? Bahwa kita kalau ada anak marah, langsung pukul. Dia begitu dipukul teringat terus. Seperti kertas tadi, dia sudah dirobek-robek, sudah diremas-remas, dia nggak akan kembali mulus lagi. Tetap di sini ada memori, Bu itu pernah mukul saya, Bapak itu pernah menyakiti saya, ya nggak? Itu muncul kan di hati, nggak akan bisa hilang kan? Nah, kalau seperti itu, alangkah baiknya kita itu harus mengelola emosi. Soalnya tadi kalau sampai endingnya si Amir berjasa, ya enggak? Dia menemukan bahan ajar yang hilang. Di situ pentingnya kita harus memang mengelola emosi. Ini akan saya tayangkan dulu sebuah video. Kamu ya, ada bapak kamu. Memang ibu. Oh, pantas gak punya bapak kamu terus ngomong gitu. Udah, diam kamu. Datangnya kamu. Udah. Apa? Tolong ya. Pernahkah kalian mengalami ini? Tidak. Kamu ya, ada bapak kamu. Pernahkah? Tidak. Ada seorang murid yang dengan gurunya marah-marah sampai
Omongannya nggak sopan. Tidak. Mungkin di sini gurunya salah atau benar? Bagaimana menurut kalian? Murid yang emosi, gurunya emosi juga. Nah, ya kan? Kalau murid emosi, guru emosi, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Tidak akan ada penyelesaian, ya kan? Itu seperti hukum P plus R sama dengan O. P-nya apa? P-nya peristiwa, R-nya respon, O-nya output, hasilnya. Kalau di sini tadi kejadiannya itu P-nya berapa? Seandainya saya kasih min 3, berarti jelek ya. Nah, responnya kalau Pak Guru tadi juga min 3, berarti outputnya berapa? No. Min 3 ditambah min 3. Min 6, makanya tambah emosi. Tetapi kalau di sini sudah negatif, tapi di sini dengan direspon positif, tandanya 5, jadi berapa? Di positif plus 5, ya berarti 2 ini plus apa min? Berarti plus kan? Plus. Nah, seperti saya dalam menangani anak emosi, ngamuk. Kalau saya ikut emosi, berarti anak tersebut nanti tambah emosi. Makanya biasanya saya diem, coba tenang dulu ya, jangan marah-marah. Sebenarnya apa masalah yang terjadi? Dengan itu anak kan semakin jadi tenang ya kan? Tenang kan? Tidak langsung sini marah, sana marah, nggak ketemu. Jadi semakin besar marahnya. Tapi kalau kita yang slow, yang tenang, kita kasih apresiasi yang positif. Kenapa kok kamu terlambat? Kamu tadi naik apa? Bagaimana? Kan akhirnya anak, ya Bu tadi saya minta maaf gini-gini seperti itu. Jadi nanti bisa nilainya positif, baik ya, diterima anak baik. Enggak malah tambah marah dan marah ya. Ini anak kecil pun ini ada ini, dia adiknya merengek-rengek minta dibelikan jajan. Kakaknya gimana responnya? Menenangkan. Tenang. Terus adik tarik nafas, lepaskan, ya kan? Tarik nafas, lepaskan, sehingga adiknya merasa marahnya sudah turun, sudah tidak meledak-ledak lagi. Nah, ini juga sebagai salah satu contoh kita dalam mengelola emosi ya. Boleh kalau kalian sedang marah, kalian tarik nafas, dimasukkan dulu kemudian dilepas. Nanti akhirnya akan turun emosinya, ya. Ini saya lanjutkan dengan materi ya. Tadi aktivitas sudah, refleksi sudah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang emosi ya. Ini memang saya alasan kenapa saya pilih kelola emosi, yaitu karena meningkatnya kasus perundungan. Banyak sekali anak-anak yang suka membuli, ya, suka membuli, sehingga nanti terjadi di sini ada tawuran, ada kecemasan, ada kasus putus sekolah, saya tidak mau sekolah, saya dihina terus diejek ya. Kemudian ada yang depresi, mengucilkan diri, kemudian ada kasus bunuh diri ya. Dari sini saya lanjutkan, tujuan di sini supaya kalian nanti terampil dalam mengelola emosi kalian ya. Yang perlu kalian lakukan di sini adalah
ada social emotional learning, belajar untuk kita bisa mengelola emosi. Yang pertama adalah sadar atau kesadaran diri, yaitu mengenal diri, memahami emosi sendiri, tahu prinsip hidupnya sendiri, memahami tubuh sendiri, mengenal kebiasaan baik dan buruk diri sendiri. Sudahkah kalian mengenal, menyadari diri kalian sendiri? Sudah kenal belum? Sudah? Kamu tahu ya, saya itu orangnya pemarah, saya itu orangnya sudah lumayan tahu ya. Setelah kalian menyadarinya, saya harapkan kalian bisa memanage, mengelola emosi. Kapan saya marah, kapan saya sedih, itu kamu dengan otak ini bisa mengendalikan. Jadi pas di sekolahan kok kamu benar marah, jengkel, nggak mungkin kan kamu akan tantrum, ngamuk-ngamuk di dalam kelas, goser-goser di dalam, nggak mungkin kan? Kamu mesti kan ada, saya malu, saya apa gitu ya. Kemudian kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial itu kita harus punya toleransi, ngerti orang lain, memahami orang lain. Nah, saya tanya, empati itu apa? Coba siapa yang bisa? Ya, apa itu empati? Kemampuan untuk memahami, merasakan, dan melihat suatu situasi dan sudut pandang dari orang lain. Nah, kita diharapkan, kita kan kadang dengan teman itu berbeda latar belakang, ya kan? Ada temanmu dari orang yang mungkin broken, lah kamu enggak, kamu orang bahagia, kamu harus bisa ngerti. Oh, keadaan kalau broken seperti ini. Jangan terus kamu seenaknya sendiri ngenyek, terus menghina, itu enggak boleh. Itu namanya empati. Kita berusaha merasakan, mengerti keadaan orang lain. Kemudian keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi di sini, kalian memang hidup itu adalah bersosialisasi. Punya teman, punya tetangga, punya guru, punya ya, kita nggak mungkin hidup sendiri. Dari kita lahir, apakah bisa kalian memakai pakaian sendiri? Kan enggak kan, mesti ada yang bantu. Melahirkan itu siapa, kemudian ibu membantu, semua membantu ya. Kita meninggal pun juga butuh orang lain, nggak mungkin meninggal sendiri masuk ke kuburan sendiri, nggak mungkin ya. Jadi kita memang juga harus bersosialisasi. Selanjutnya yang terakhir, itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau kamu punya masalah atau kamu punya sesuatu hal yang memberatkan pikiran, kamu harus bisa berpikir secara jernih dan bijak dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Makanya kalau ada anak bertengkar, terus saya minta yang pihak yang memukul tadi harus bertanggung jawab. Tidak boleh kok kamu melakukan sudah mukul, tiba-tiba lepas tanggung jawab, tidak boleh. Sebagai seorang manusia harus punya tanggung jawab. Tidak boleh kok seenaknya sendiri ya. Selanjutnya saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa peta emosi. Ya, di sini peta emosi secara konsepnya ada sifat agresif, optimis, cinta, sedih, semua. Saya harapkan nanti saya akan membagikan kalian sebuah kertas. Di sini nanti kalian tempelkan di sini. Ya, emosi kalian saat ini. Kalau kalian tidak bisa menggambar emoji, tahu emoji ya kayak bentuk nek marah itu gimana, sedih gimana, boleh hanya tulisan, sedih, marah, jengkel, semua itu ditulis aja. Nanti ditempel di depan. Apa aja. Ya. Kamu ngantuk?
Oke. Silahkan yang sudah selesai bisa ditempel di depan. Tolong ya, jangan dibuat sampah. Bawa pulpen ya semuanya ya. Silahkan maju ke depan langsung ditempel. Ini kan ada perekatnya, langsung ditempel. Silahkan. Sudah? Silakan ayo cepetan ditempel semua bisa ditaruh sebelah sini atau sini. Langsung ke depan. Ditempel aja. Tempel. Ya, silahkan ditempel. Ya. Ya. Ada yang belum? Ya, saya melihat kalian memiliki emosi yang bermacam-macam. Saya menghargai ya, emosi yang kalian rasakan, yang kalian luapkan, ya, ekspresikan, itu tidak bisa dipaksa oleh orang lain, ya kan? Jadi kalian punya otoritas. Saya emosinya seperti ini, Bu, saat ini, karena memang kalian berbeda latar belakang, berbeda masalah, ya kan? Di sini saya perhatikan ada yang biasa saja, ada yang sedih, ada yang jengkel, ada yang tidak semangat, ada yang senang, ada yang kecewa. Berarti saat ini kalian sudah bisa mengenali emosi kalian? Sudah bisa? Sudah. Betul? Betul. Jangan sampai ya jadi orang, ya, sebagai seorang murid, kalian nggak tahu saya itu apa sih, saya bingung, saya nggak tahu apa yang saya rasakan, itu jangan sampai, ya. Jadi harus kenal. Nah, setelah kamu mengenali emosi, kamu bisa mengelola. Nah, tadi sudah aktivitas, sudah refleksi, sudah saya jelaskan bahwa emosi itu seperti apa yang kamu rasakan, sudah. Konsepnya juga sudah tahu, emosi seperti apa, mengelola seperti apa. Nah, yang terakhir adalah saya harapkan kalian praktekkan. Apa yang saya sampaikan pada pagi ini ada manfaatnya, ya. Jadi kamu sudah kenal emosi saya seperti ini, kamu sudah menyadari, kemudian ada self management, kamu memanage diri kamu bagaimana, kamu
tumbuhkan empati. Kamu juga memang menyadari bahwa saya harus bersosialisasi, tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Nah, tetap emosi itu tetap bisa muncul. Manusiawi, kita punya macam-macam emosi seperti tadi, ada marah, ada jengkel, ada apa, ya. Nah, ini yang terakhir adalah terapkan, praktekkan. Saya minta kalian tuliskan, ya, tuliskan apa yang membuat emosi kalian senang. Kertasnya sudah habis ya, mungkin kalian bisa buku tulis, ya. Apa yang membuat kalian senang? Kertasnya sendiri berarti ya. Kemudian apa yang membuat kalian kecewa dan marah? Sudah 2 aja. Kemudian saya di sini ada tentang 8 cara mengelola emosi, ya, supaya kalian kalau mengeluarkan itu tidak menjadi penyakit, ya. Dan bagaimana cara Anda mengelola emosi? Ada pilihannya. Ini saya pilih ada 8. Mungkin ada anak yang dia kalau emosi dia meditasi. Tahu meditasi? Tahu. Duduk tenang, tarik nafas, keluarkan nafas. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ada yang dia kalau emosi dia katarsis. Dia langsung mengeluarkan emosi, ngamuk-ngamuk ya langsung wes pokoknya metu kabeh. Ya walaupun yang diamuk itu tembok. Jadi kan nggak ngelawan, ya. Terus yang ketiga di sini ada expressive writing. Berarti kalian mengekspresikan lewat tulisan, nulis ngamuk. Kamu jahat itu ini silahkan. Ada juga self-soothing, yaitu dengan kalian memberikan ruang pribadi, kamu menyenangkan hatimu sendiri. Yang kelima, musik meditation. Jadi kalian bisa kalau pas marah, jengkel, kamu nyetel musik, mendengarkan lagu supaya kamu nyaman. Yang keenam, self talk, berarti ngomong dijawab dewi. Saya yakin ada yang melakukan seperti itu. Aku ini cantik enggak ya? Cantik sih, mungkin ngomong sendiri nggak apa-apa, ya. Kemudian yang ketujuh, yaitu mengingat hal-hal yang baik. Kadang kan kita down ya, dihina, disakiti. Nah, kamu kalau ingat hal-hal yang baik, kamu akan sedikit lega. Enggak sih, aku alhamdulillah orang tuaku sehat, uang sakuku banyak, mungkin seperti itu kan jadi membuat nyaman ya diri sendiri ya. Dan yang terakhir adalah kegiatan sederhana. Ini sesuai hobi. Saya senangane masak, berarti menyalurkan emosinya dengan masak. Saya senangane nari, yo nari, latihan nari, bisa latihan nyanyi. Seperti itu. Silakan tadi tulis emosi kalian, ya, yang membuat senang itu apa, kemudian emosi yang membuat sedih itu apa, terus bagaimana kalian mengelola emosi kalian. Itu praktek sehingga nanti kalian di rumah tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Silahkan ditulis, itu sebagai prakteknya, dan nanti bisa dikumpulkan, ya. Sudah selesai? Belum.
Sambil kalian menunggu itu ya, sudah, saya akan Terima kasih yang mempercayai hal yang membuat senang. menayangkan sebuah video. Cara mengapa? Ini untuk lagu 7 Jurus BK Hebat. Kalian bisa nanti ini ya. Bisa kalian menirukan, bisa enggak? Kalau menirukan semuanya berdiri. Bisa. Semuanya berdiri sambil menirukan, enggak apa-apa. Nama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Ayo semuanya berdiri. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Nah, ini 7 jurus BK Hebat ya. Yang diharapkan adalah sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Untuk harapan bersama, yuk kita lanjutkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK Hebat, bersama murid melangkah. 7 jurus BK Hebat, 7 jurus akan ku ingat. Ya, semuanya tepuk tangan ya. Ya, terima kasih. Nah, pada saat ini sudah waktunya, saya harapkan kalian nanti bisa praktek. Jadi memang BK itu ada 7 jurus. Dan semua itu demi apa? Sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Dan anak-anak pun tumbuh mandiri dan kuat. Kalau ada mungkin dihina, terus tidak jadi patah semangat, ya kan? Jadi itu yang diharapkan. Sebagai penutup, saya akan membacakan sedikit kata-kata yang mungkin bisa kalian ingat. Jangan biarkan api kecil kemarahan, ya. Jangan biarkan api kecil kemarahan membakar seluruh hutan kebahagiaanmu. Jadi karena emosimu yang sedikit, sing elek iso membuat kamu jadi jahat atau membuat kamu jadi tidak baik, ya. Diredam. Kemudian kendalikan emosimu. Jangan sampai kalian yang dikendalikan, kamu yang mengendalikan. Seperti tangan ini. Dianggap bahwa telapak ini adalah tempat. Di sini emosi. Nah, kalau kamu emosi,
Ini Bu jari masukkan, kemudian kamu tutup, genggam rapat-rapat. Ini nanti akan mengendalikan kamu. Nggak gampang kamu dikendalikan oleh emosi yang tidak baik, ya. Kamu seandainya marah, gini, bisa lepas marahnya, nggak sampai merusak. Kemudian di balik awan hitam emosi selalu ada mentari yang menanti dan bersinar. Menahan amarah sesaat dapat mencegah penyesalan seumur hidup. Terima kasih anak-anak hebat. Kalian sudah membantu Bu Nurul dan saya harapkan apa yang saya sampaikan pada pagi ini bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.